Pada akhir 1950-an, dunia terperangkap dalam ketegangan yang sangat besar antara dua kekuatan adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan senjata nuklir yang semakin memanas ini menciptakan ketakutan yang mendalam di seluruh dunia, seiring dengan berkembangnya teknologi nuklir yang semakin canggih. Pada masa itu, kedua negara ini tidak hanya bersaing dalam teknologi dan ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan senjata yang sangat mematikan. Salah satu hasil dari perlombaan senjata ini adalah bom nuklir terbesar yang pernah diciptakan, yaitu Tsar Bomba, yang terkenal dengan julukan Kaisar dari semua bom. Bom Tsar Bomba adalah senjata yang dirancang oleh Uni Soviet pada tahun 1961 dan menjadi simbol kekuatan nuklir Soviet. Dengan daya ledak yang mencapai 50 megaton, lebih dari 3.800 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Tsar Bomba adalah bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan oleh umat manusia. Meskipun bom ini dirancang untuk menunjukkan kekuatan Soviet kepada dunia, dampaknya bukan hanya besar dalam hal daya ledaknya, tetapi juga dalam hal dampak psikologis dan geopolitik. Cerita dimulai pada periode ketegangan internasional yang semakin meningkat. Setelah bertahun-tahun persaingan, pada tahun 1958, Amerika Serikat dan Uni Soviet sempat sepakat untuk moratorium uji coba senjata nuklir. Kedua negara besar ini sepakat untuk menghentikan pengujian senjata nuklir mereka di atmosfer. Sebuah langkah yang seharusnya memberikan harapan bagi dunia akan berkurangnya ancaman nuklir. Namun, kesepakatan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1960, ketegangan memuncak setelah pesawat mata-mata AS-U-2 ditembak jatuh oleh Uni Soviet, yang menambah ketidakpercayaan antara kedua negara. Insiden ini menyebabkan pertemuan puncak di Paris antara Presiden AS Dwight D. Eisenhower dan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev yang gagal. Ketegangan ini membuat Uni Soviet memutuskan untuk kembali melanjutkan uji coba senjata nuklir, meskipun sudah ada peringatan internasional mengenai dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh senjata semacam itu. Ledakan ini mengubah langit, menciptakan bola api yang sangat besar yang menjalar dengan kecepatan luar biasa. Suara ledakan ini adalah yang paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, dan gelombang kejutnya terasa di seluruh dunia. Fenomena ini menghasilkan gelombang kejut yang mengelilingi bumi 3 kali, dengan dampak yang menghancurkan hingga ratusan kilometer dari pusat ledakan. Meski begitu, jumlah korban jiwa langsung dari ledakan ini tidak terhitung karena ledakan tersebut terjadi di lokasi yang sangat terpencil di Kutub Arktik. Namun, dampak jangka panjang dari ledakan tersebut sangat merusak. Radioaktivitas dari ledakan ini beredar di atmosfer, mencemari lingkungan, dan mengakibatkan masalah kesehatan yang berkelanjutan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Meski demikian, pengujian ini tidak hanya memicu ketakutan dan kecaman internasional, tetapi juga mempengaruhi pemikiran tentang senjata nuklir dan perlunya kontrol terhadap uji coba senjata nuklir di masa depan. Kampanye Sakharov melawan pengujian nuklir akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1963, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir sebagian, yang melarang uji coba senjata nuklir di atmosfer. Meskipun proyek Tsar Bomba dan pengujian bom nuklir besar lainnya memiliki dampak yang menghancurkan dan kontroversial, mereka turut berperan dalam menciptakan kesadaran global akan bahaya senjata nuklir dan pentingnya mengendalikan pengujiannya. Cerita ini mengingatkan kita akan bagaimana kekuatan militer terbesar dalam sejarah manusia bisa menimbulkan bencana yang sangat besar, dan betapa pentingnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dampak jangka panjang dari ledakan ini sangat merusak.
radiasi dari ledakan SAR bomba menyebar ke atmosfer dan mencemari lingkungan. Partikel-partikel radioaktif tersebar luas di seluruh dunia, menyebabkan kontaminasi udara dan tanah yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Selain itu, radiasi ini mengakibatkan masalah kesehatan yang berkelanjutan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Meskipun ledakan ini tidak menyebabkan jumlah korban jiwa langsung yang sangat besar, dampak ekologis dan kesehatan manusia sangat parah. Tidak hanya itu, pengujian bom nuklir seperti ini memicu ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat internasional, serta kecaman keras dari berbagai negara yang khawatir akan potensi kehancuran lebih lanjut dari senjata nuklir. Salah satu dampak besar dari pengujian SAR bomba adalah perubahan dalam pandangan dunia terhadap senjata nuklir. Kampanye yang dipimpin oleh Andrei Sakharov, yang awalnya menjadi bagian dari proyek tersebut, akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1963. Setelah tekanan internasional dan kecaman yang terus meningkat terhadap pengujian senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir sebagian, yang melarang uji coba senjata nuklir di atmosfer, bawah air, dan luar angkasa. Meskipun proyek SAR bomba dan pengujian bom nuklir besar lainnya meninggalkan jejak yang menghancurkan dan kontroversial, mereka juga berperan penting dalam menciptakan kesadaran global tentang bahaya senjata nuklir. Perjanjian tersebut merupakan langkah awal menuju pengendalian senjata nuklir yang lebih ketat di masa depan. Cerita ini adalah pengingat yang kuat akan potensi kehancuran yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan betapa pentingnya bagi umat manusia untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Senjata yang diciptakan untuk menunjukkan kekuatan ini pada akhirnya membawa kesadaran yang lebih besar tentang bahayanya. Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa ini juga memperlihatkan kepada dunia bahwa meskipun kekuatan militer terbesar bisa menimbulkan ancaman yang sangat besar, kedamaian dan pengendalian senjata nuklir menjadi penting untuk memastikan bahwa sejarah tidak berulang dengan bencana yang lebih besar.